Banyak orang yang mau kaya dengan cara yang instan, dan salah satunya adalah dengan pasang nomor atau main lotre. Tapi cara seperti ini sebaiknya kalian hindarin deh, kalau tidak mau bernasib sama seperti orang-orang berikut ini, kaya dalam semalam, tapi hidupnya berantakan. Perceraian dalam pernikahan umumnya terjadi karena ketidakcocokan antara pasangan, atau ada masalah ekonomi, dan tak jarang juga karena ada orang ketiga. Tapi Denise berbeda, perempuan satu ini bercerai, murni karena keserakahan dan ketamakannya sendiri. Denise adalah pemenang lotre di salah satu kasino California. Hadiah yang diterima Denise dari hasil judinya itu sebesar 1,3 juta dolar, atau sekitar 20 miliar lebih. Dalam perjanjian hadiahnya itu akan diangsur oleh bandar selama 20 tahun, yang berarti Denise akan menerima 1 miliar lebih setiap tahunnya. Tapi bukannya berbagi kemenangan dengan suaminya, ia lebih memilih untuk merahasiakannya. Dan tepat setelah 11 hari kemenangannya itu, Denise menggugat cerai sang suami. Sang suami pun sempat bingung dengan keputusan Denise itu, karena tidak ada masalah yang terjadi di dalam hubungan mereka, tapi akhirnya ia terpaksa menandatangani surat perceraian, karena didesak oleh sang istri. 2 tahun setelah bercerai akhirnya kebusukan Denise pun terbongkar, setelah pihak kasino mengirimkan surat pembayaran lotre ke alamat lama Denise, yang ditempati oleh sang suami. Setelah mengetahui semuanya sang suami pun menggugat Denise di pengadilan. Menurut undang-undang di California, Denise berkewajiban untuk memberitahukan kemenangan dia itu ke suaminya. Dan akhirnya Denise dinyatakan bersalah atas penipuan dan penggelapan aset oleh pengadilan. Denise juga diharuskan memberikan semua hadiah lotrenya kepada sang suami. Sungguh akhir yang sedih buat Denise, karena sudah kehilangan keluarga, kehilangan harta, kini ia juga harus hidup menanggung hutang untuk mengganti uang lotre yang sudah ia pakai selama ini. Michelle Carroll adalah orang paling beruntung di Inggris, sekaligus pemenang lotre termuda. Di usianya yang masih 19 tahun, Michelle untuk pertama kalinya membeli tiket lotre seharga 1 pound sterling, dan langsung berhasil memenangkan lotre sebesar 10 juta pound sterling, atau sekitar 180 miliar rupiah. Kemenangannya itu membuat ia menjadi selebritis mendadak. Hal pertama yang ia lakukan dengan uangnya itu adalah memberi ibu, bibi dan adik perempuannya masing-masing 1 juta pound sterling, kemudian ia menginvestasikan sebanyak 3,9 juta pound sterling dalam bentuk obligasi. Dan 1 juta pound sterling lagi diinvestasikan ke klub bola favoritnya. Dia juga membeli rumah mewah, dan sejumlah kendaraan baru, seperti Mitsubishi Evos, Range Rover, 2 BMW M3, dan BMW Z4. Tapi semua investasi yang ia lakukan mengalami kebangkrutan, karena gaya hidupnya yang terlalu hedon. Michelle mengakui, kalau dia menghabiskan 70 juta lebih dalam sehari untuk kokain dan wanita. Michelle juga sering mengadakan pesta mewah dengan ratusan orang yang hampir tidak dia kenal, dan sering terlihat menggunakan kalung emas yang berbeda di setiap pestanya. Setelah bangkrut, Michelle sempat menjadi tunawisma, dan menggelandang akibat dari gaya hidupnya itu. Michelle pun memutuskan untuk kembali ke Skotlandia dan bekerja sebagai pengantar batu bara. Di satu kesempatan, Michelle mengatakan, walaupun gajinya sekarang tidak seberapa dibanding dengan uang judinya kemarin, ia merasa lebih tenang dan bahagia. Americo Lopez adalah seorang pekerja konstruksi di New Jersey, Amerika Serikat. Ia tergabung dalam kelompok arisan judi bersama rekan kerjanya yang lain. Di dalam kelompok itu mereka akan mengumpulkan uang untuk membeli tiket lotre, dan kalau mereka menang maka hasilnya akan mereka bagi. Karena rasa percaya dan menganggap teman dekat satu sama lain, mereka mempercayakan kepada Lopez untuk membeli tiket lotre itu. Kelompok itu sudah terbentuk sejak tahun 2007. Di tahun 2009 Lopez menyadari kalau kupon yang mereka beli keluar sebagai pemenang grup, tapi alih-alih memberitahukan kabar tersebut kepada teman-temannya, ia lebih memilih untuk mengambilnya sendiri.
Lopez lalu menyusun rencana untuk keluar dari pekerjaan. Ia kemudian menelepon bosnya dan meminta izin cuti untuk melakukan operasi. Waktu cutinya itu, ia pakai untuk mengumpulkan uang judinya yang berjumlah 17 juta dolar lebih atau sekitar 250 miliar rupiah. Setelah berhasil mengumpulkan semua uangnya, Lopez kembali memberitahu bosnya kalau ia ingin berhenti dari pekerjaannya. Lopez bahkan mengajukan tunjangan pengangguran untuk menjaga image-nya sebagai pekerja biasa. Dengan uangnya itu Lopez membeli tanah seluas 1,5 km persegi dengan rumah mewah dan halaman yang luas serta garasinya yang terparkir mobil-mobil mewah. Tak hanya itu, Lopez juga melakukan beberapa perjalanan ke negara asalnya Portugal. Ia juga memberi hadiah senilai lebih dari 3 miliar rupiah ke keluarganya dan kerabatnya. Di tahun 2010 kebahagiaan Lopez pun berakhir saat ia menceritakan kemenangan judinya itu pada salah satu temannya yang tergabung di kelompok judi dulu. Lopez mengaku kalau ia memenangkan lotre setelah beberapa minggu berhenti dari pekerjaan. Tapi rekannya yang merasa curiga mencari informasi kebenaran tentang cerita Lopez itu. Dan dia menemukan fakta kalau Lopez memenangkan lotre tersebut saat masih menjadi bagian dari kelompok judi mereka. Merasa ditipu, kelompok itu menuntut Lopez ke pengadilan. Dan di persidangan itu, hakim mewajibkan Lopez untuk membagi 4 juta dolar pada masing-masing orang di kelompok tersebut yang berjumlah 5 orang. Kini Lopez berakhir dengan uang yang jauh lebih sedikit dari yang dia bayangkan. Ryan adalah seorang penjual mobil bekas yang tinggal bersama istri dan 3 anaknya di sebuah apartemen kecil di Leicester, Inggris. Sebelum akhirnya kupon lotre mengubah hidupnya. Di tahun 1995, Ryan memenangkan lotre senilai 6 juta pound sterling atau sekitar 100 miliar lebih. Hanya 17 minggu dari peluncuran lotre nasional. Tapi sebelum menikmati kemenangannya, ia harus mendekam dulu di penjara akibat tertangkap basah melakukan pencurian mobil. Setelah 9 bulan menjalani masa tahanan, Ryan akhirnya bisa menikmati hasil judinya. Dengan uang sebanyak itu, ia membeli satu rumah di pedesaan senilai 1 juta pound sterling dan beberapa mobil mewah seperti Ferrari, Porsche, Bentley, BMW yang diberi dengan plat khusus inisial dari namanya. Ryan juga membeli 2 superbike Ducati, 1 pesawat, dan 1 helikopter. Pada tahun 2003 nasib yang buruk mulai menimpanya. Ryan bercerai dengan istrinya karena kasus perselingkuhan, kemudian ia menikah lagi dengan mahasiswa asal Kirgistan dan memutuskan untuk pindah ke tanah air sang istri. Di sana Ryan banyak menghabiskan uangnya untuk kerabatnya, dan juga untuk membangun bisnis yang ternyata gagal dan bangkrut. Tak lama kemudian Ryan kembali ke Inggris dan tinggal di rumah seadanya bersama para tunawisma. Dalam sebuah wawancara Ryan mengatakan kalau uang itu adalah kutukan. Kini ia benar-benar sendiri dan tidak mempunyai uang sama sekali. Tidak seperti pemenang lotre lain yang kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke bawah. Jack adalah orang kaya yang memenangkan hadiah lotre Powerball terbesar yang pernah diberikan pada satu pemenang. Jack Whittaker adalah pemilik perusahaan kontraktor terbesar di Virginia Barat. Dari perusahaannya itu Jack sudah mendapatkan penghasilan 15 juta dolar setiap tahunnya. Pada tahun 2002 Jack memenangkan lotre sebesar 113 juta dolar setelah pajak atau sekitar 1 triliun rupiah lebih. Jack adalah orang yang sangat dermawan. Dengan uang hasil judinya itu, ia menyumbang ribuan dolar ke yayasan amal untuk orang miskin. Ia juga membangunkan gereja di daerah tempatnya tinggal, bahkan ibu-ibu yang menjualkan tiket lotre kepada dia, dibelikan rumah baru yang besar, mobil baru, dan diberikan uang tunai lebih dari 3 miliar. Walaupun sudah melakukan hal yang baik dengan uangnya, kutukan uang judi tetap menimpanya. Berawal dari pengumumannya di TV, banyak yang mengetahui identitas dari Jack, banyak orang yang datang meminta dan meminjam uang ke Jack. Ia juga kehilangan miliaran rupiah karena pencuri yang membobol mobilnya berkali-kali. Dan pada tahun 2004 Jack kehilangan cucu perempuannya akibat overdosis. 3 bulan kemudian Jack kembali kehilangan cucunya lagi yang masih berusia 17 tahun.
Di tahun 2009 Putri Jack yang 42 tahun meninggal dunia akibat kanker. Kemudian pada tahun 2016 Jack kehilangan rumahnya di Virginia akibat kebakaran. Kemalangan yang menimpanya secara terus-menerus itu membuat Jack sangat stres dan melampiaskannya ke minum-minuman alkohol. Dalam sebuah wawancara Jack memberitahu kalau dia sangat menyesal telah menang dalam lotre. Ia berharap dulu ada orang yang mencuri atau merobek kuponnya itu. Ia menganggap semua yang terjadi selama ini, termasuk kehilangan orang-orang yang ia sayangi adalah karena kemenangan lotre itu. Dan pada tahun 2020 Jack meninggal dunia di usianya yang ke-72. Semoga video dari kami ini bisa menghibur kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jika tertarik dengan video yang kami tampilkan, silahkan ketik rek spasi subscribe kirim kemana saja. Terima kasih.